Halo teman-teman, akhirnya sampai juga nih di kota Split setelah tadi malam naik night train dari kota Zagreb. Perjalanan ditempuh kurang lebih selama 8 jam dan pagi tadi tiba di stasiun Split yang bentukannya... Wow, nanti deh kita review ulang. Hehehe. Ngomong-ngomong mohon maaf ya teman-teman, karena ini agak sedikit pilek jadinya suaranya agak sengal. Hehe. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton video perjalanan sebelumnya dari mulai Wina ke Graz, lalu Graz ke Zagreb, dan terakhir Zagreb ke Split, boleh deh dicek dulu biar ceritanya nyambung nih. Soalnya trip ke salah satu kota terindah di Eropa ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Gimana caranya dari starting point, lalu alternatif-alternatifnya, jadwal keberangkatan kereta, sampai dengan cerita saat di perjalanannya. Tengahnya ada city hall-nya, ya kan. Pokoknya kayaknya seharian waktu di sini juga nggak bakal habis deh. Karena ini ada bangunan-bangunan kayak gini, terus ada pantai juga. Bukan pantai ya, tapi lebih ke... Kalau pantai kan ada pasirnya, landai. Ini nggak langsung ke laut gitu. Terus ada kayak semacam kastil di atas bukit, cuman saya belum tahu mau ke sana apa enggak. Karena jalannya mungkin lumayan jauh ya, dan saya belum tahu kalau naik transport tuh naik transport apa. Nah ini dari tadi saya lagi keliling-keliling aja nih, kayak gini nih kondisinya nih, seru deh. Ini sesuatu yang baru juga buat saya. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu, karena ini masih jam setengah 11 lewat, ya 11 kurang 20 lah, masih lama, masih sekitar 6 jam lagi kereta saya. Jadi mau keliling-keliling, nanti mungkin cari makan siang. Sekalian nanti kalau pas lewat part, nah ini dia, saya mau tunjukin. Itu lautnya tuh teman-teman, asik ya. Udah lama banget saya nggak lihat laut. Itu banyak banget kapal-kapal, boat yang berlabuh. Terus ada bisa sewa bajai juga kayaknya nih, buat keliling kota tuh. Itu yang buat ke bagian bukitnya, nanti kayaknya saya bakalan ke sana tuh. Ini saya belum lewat sini nih. Jadi tadi stasiunnya tuh ada di sebelah sana, ya kan? Keluar dari stasiun, langsung di sebelahnya banyak cafe bar begini nih. Kalau diinget-inget kayak Bali kali ya. Turisti, kotor, kotor. Ya kalau kotor relatif sih ya. Cuman maksudnya terlalu banyak turis, terlalu banyak bar dan cafe. Jadi keindahan alamnya, kesakralan wilayahnya, apa ya, kalau ke Bali itu pasti selalu ada feeling yang beda buat saya. Dulu saya selalu pengen datang ke Bali cuman buat ya udah nyantai aja di Pantai Kuta gitu. Itu dulu, tapi sekarang kayaknya nggak terlalu deh, karena feelingnya udah beda aja. Ya gitu deh. Nah di sini juga orang-orang ya, lagi pada liburan, banyak yang bawa koper gede-gede, bawa anak, dan itu biasa ya. Bahkan anak-anaknya yang udah umur 5-6 tahun bawa tas sendiri, biasanya tasnya gede-gede. Ini ke arah yang bukit nih. Banyak restoran di sini. Cuman yang ramai yang di sana emang yang di pinggir pantai ya. Tapi saya kurang suka kalau ramai begitu. Justru nyari tempat yang kayak gini-gini nih yang enak. Tapi nanti lah ya. Masih 1 jam lagi, jam makan siang. Habisin kalori dulu lah, bakar kalori. Tadi udah makan roti pagi. Sayang, banyak gulanya. I've never been able to. Apartemen tuh. Jadi nginepnya gini teman-teman, kalau di sini pinggir pantai. Cuman apartemennya mungkin sudah terdaftar ya. Jadi bayar pajak, diawasi oleh pemerintah karena ada apa namanya? Pelangnya kayak gitu. Kalau terakhir saya baca di beritanya, kalau di wilayah Barcelona kan pantai juga tuh. Nah, itu penduduk lokalnya udah banyak yang protes tuh.
Karena banyak apartemen-apartemen ilegal. Ya mungkin mengurangi pendapatan yang punya hotel ya. Terus juga mereka jadi nggak bayar pajak gitu kan. Jadi warga lokal nggak dapat apa-apa. Dan itu udah terlalu banyak. Nah ini ada air. Kalau teman-teman mungkin kayak saya kemana-mana biasa bawa botol. Bisa isi air minumnya di sini. Saya selalu bawa botol teman-teman. Nah, ada 4. Tapi saya selalu bawa ini juga nih dari rumah. Air minum botol buat backup kalau misalkan nggak ada air buat isi ulang atau nggak ada supermarket. Ya udah. Paling nggak saya masih ada cadangan 1 botol. Terus tadi di kereta juga dapat 3 botol. Ini kayaknya gereja ya. Ini ada graffiti ini soalnya. Nah kayak gini-gini kan. Tuh apartemennya ada tulisan Republika Hrvatska Ministarstvo Turisma. Jadi apartemen ini bintang 3 dan sudah terdaftar di Kementerian Wisata. Jadi nggak asal buka apartemen Airbnb yang mana atau apartemen yang non Airbnb lah ya kayak booking.com gitu-gitu kan biasa tuh. Nggak terdaftar terus duitnya masuk kemana gitu kan. Pemerintahnya nggak dapat pajak. Coba mungkin teman-teman bisa cek harga-harga apartemen di sini kayak gimana. Kalau lagi summer kayak gini, saya belum cek jujur. Tapi kalau misalkan teman-teman mau agak sedikit murah, mungkin bisa saat low season ya. Kayak spring atau fall, autumn. Kalau winter saya belum tahu. Winter saya belum pernah main ke pantai sih. Cuman winter itu biasanya yang mahal itu daerah-daerah pegunungan yang banyak lokasi buat ski. Kalau pantai mungkin agak murah ya, karena kan orang jarang yang pantai tuh. Cuman nggak tahu juga di sini bagus apa enggak. Kan lucu juga kalau misalkan ada pantai yang ada saljunya. Gitu. Nah ini udah masuk makin ke atas, makin sepi, apartemennya makin kecil bintangnya. Karena mungkin jalannya agak capek ya, dan ini wow, ada mobil guys, pinggir. Ini udah masuk banyak wilayah rumah penduduk di atas. Tapi mungkin view-nya ke bawah makin bagus ya, makin ke atas. Lucu-lucu ya rumahnya ya. Oh ini apartemen nih. Ini rumah penduduk digabung sama apartemen. Jadi mungkin penduduk sini memang mengandalkannya dari turis teman-teman. Terutama kalau musim panas ya. Jadi mereka menaikkan harga setinggi-tingginya, ya kan? Nanti kalau misalkan udah selesai musim panas, baru deh harganya turun biasanya. Karena kehidupan mereka ya cuman dari turis aja, dari wisata. Kalau misalkan kayak kondisi pandemi tuh, kayak beberapa tahun lalu ya, wah hancur juga nih pasti di sini, kayak di Bali mirip. Lucu kotanya. Cuman saya lagi mikir ya, kalau model begini, itu apakah kota ini didesain untuk kalau ada hujan gede, hujan besar, badai gitu kan. Karena ini kan saluran airnya saya lihat di bawah semua nih gitu. Atau bangunannya strukturnya batu ya. Fondasi sampai ke bawah. Jadi kalaupun ada banjir atau apa nggak bakalan bikin tanah longsor atau terkikis di sini. Tapi ya nggak tahu kalau di pantai curah hujannya tinggi apa enggak. Itu aja sih yang saya pikirin. Terus ini juga kabel-kabel melintang di mana-mana, nggak ada yang ditanam. Ya memang karena kotanya begini kali, terus dimodernisasi, dipasang listrik apa ya mau nggak mau. Kadang-kadang kan nggak boleh merubah struktur bangunan ya kalau emang ini tempat atau wilayah historikal gitu loh. Oke teman-teman, segitu dulu kalau gitu. Cukup lah ya itu kotanya. Nanti kita lanjut lagi sore ketika udah mau naik kereta. Oke? Selamat sore teman-teman dari Split Central Station. Central Station yang gedenya cuma segini doang. Ini kecil loh asli. Ya kecil tapi fungsional lah. Ini lokasinya tepat di depan pepantaian, ya pepantaian, pelautan, dermaga. Nah itu banyak kapal yang lagi berlabuh, teman-teman bisa lihat.
Ini juga ada kayak oh ya, cruise Croatia Cruise. Ini kayaknya kapal mewah yang cruising beberapa negara mungkin. Nah, kalau teman-teman mau beli tiket ferry juga bisa ke situ. Di sini banyak boat tour ya ke daerah-daerah pantai atau tempat-tempat wisata di daerah sekitar sini. Teman-teman bisa cari aja, banyak stand-standnya yang menjual tiket. Ini kondisinya makin siang makin ramai, makin sore makin ramai. Tadi saya nyampe sini pagi, itu ramenya oke, tapi sekarang ramenya lebih-lebih lagi. Terus di sini nggak usah takut, makanan banyak banget teman-teman. Keluar dari stasiun sini nih, stasiun Split, itu di sebelah kiri langsung banyak kayak kafe dan bar. Jadi sambil teman-teman nunggu kereta pun, teman-teman bisa nyantai, beli kopi, ya kan, santai di situ, atau sekedar beli makanan atau duduk-duduk aja di sini juga enak, adem. Cuaca hari ini lumayan panas, tadi sampai ke 30 derajat Celcius, cuman kalau teman-teman memang ada di balik pepohonan gini, yang ada bayangannya, lumayan adem sih, nggak terlalu panas. Dan karena ini di pinggir pantai, jadi anginnya juga enak. Nah itu ada burung camar tuh, makanin sampah-sampah sisa, kasihan ya. Apa karena di laut udah nggak cukup ya makanannya ya, makanya dia makan makanan sisa. Sekarang jam 4:10, kereta saya masih sekitar 1,5 jam lagi, jam 17.45, jadi masih ya lumayan ada waktu lah ya. Nah, kalau misalkan mau masuk ke arah stasiun, bisa juga lewat bagian samping sini teman-teman. Cuman jangan kaget ya dengan kondisi stasiunnya ya. Ini dia stasiunnya, Split. Begini doang stasiunnya kan. Sebelah sana ada tempat nunggu juga, cuman ya inilah, saya juga agak kaget tadi pas lagi baru datang. Seadanya banget. Ya cuman lumayan lah ya, ada stasiun, ada akses kereta, itu udah jauh lebih baik buat turis-turis yang mau mengunjungi Split, karena memang aksesnya di sini agak susah. Cuman pakai kendaraan umum. Saya nggak tahu apakah ada bandara ke Split ya. Harusnya sih ada ya bandara ke Split, cuma kemarin pas saya ngecek lagi di maskapai LCC, hilang tuh bandaranya. Apa ganti maskapai atau gimana, saya nggak tahu. Cuman kalau ada akses kereta lebih enak, kemana-mana gampang. Cuma satu aja dari sini, kalau misalkan mau ke arah selatan lagi, kayak ke Dubrovnik, ke Ploče, lalu ke Bosnia, misalkan Mostar gitu, sampai lanjut ke arah Montenegro, itu jalur keretanya belum ada. Ya namanya negara ini ya, negara EU yang ada di wilayah Balkan kan memang agak telat pembangunannya, karena mereka kan masuk ke European Union agak-agak telat. Cuman ya doain aja, mudah-mudahan jalur keretanya bisa cepat tersambung. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana, itu ada gerbong kereta yang buat ngangkut mobil teman-teman. Nah gerbong keretanya itu nanti bakalan disambungin sama kereta night jet tujuan akhir di Bratislava yang ke arah Wina. Cuman night jetnya ini, saya lupa night jet atau Euronight ya, pokoknya dari OBB, tapi pakai gerbong kereta dari Slovakia. Nah, gerbong untuk ngangkut mobil ini tuh disambungin nih. Jadi misalkan teman-teman mau road trip gitu kan, tapi kayaknya kalau mau ke selatan agak jauh ya, bawa kendaraan sendiri gitu kan. Nah, teman-teman bisa naikin mobilnya ke sini, terus teman-teman naik kereta aja gitu. Nah, ini kan dari OBB, terus nyampe di sini, nanti teman-teman bisa lanjut tuh ke selatan tuh, explore negara-negara Balkan, ya kan. Nah, begitu juga baliknya. Teman-teman tinggal ke arah Split lagi, habis itu beli tiket kembali ke arah Wina atau Bratislava, naikin mobilnya. Jadi nggak terlalu capek nyetir, paling nggak setengah perjalanan udah di cover sama kereta teman-teman.
Ya, masih 1,5 jam lagi. Oh, ada bandara ternyata, bener kan tuh. Tuh ada pesawat tuh. Entah baru take off, entah mau landing. Kayaknya baru take off. Cuman nggak tahu kenapa di maskapai Ryanair yang biasa saya naikin itu ke arah Split udah nggak ada. Tadinya kan ada tuh. Jadi enak kalau misalkan mau ngetrip, misalkan lagi buru-buru, baliknya atau perginya bisa naik pesawat dulu gitu. Cuman udah nggak ada yang direct ke sini kayaknya. Ya udah, saya mau cari tempat ngadem dulu sampai nanti waktunya keberangkatan, keretanya datang, saya bakalan review. Oke? Nah, teman-teman, ini saya udah di dalam stasiunnya. Stasiunnya kecil banget tuh. Di atas sana ada informasi kedatangan dan keberangkatan kereta. Nah, kebetulan kereta yang bakalan saya naikin jam 17.43 dari Split dengan tujuan akhir Budimpešta. Ya. Jadi Budimpešta tuh bahasa Kroasianya Budapest ya. Nah, di atas jadwal kereta saya yang 17.43 itu ada jadwal yang 17.42 tuh. Dari Split ke Bratislava. Itu kereta yang tadi saya bilang. Kereta Nightjet ya, atau Euronight yang direct sampai Wina dan Bratislava. Nah, itu tulisannya Osterije, kayaknya Osterije itu Oostenrijk ya, atau Austria ya. Nah, itu keretanya tuh yang bisa teman-teman naikin direct juga gitu kan. Cuman memang tiketnya sering habis, terutama di musim summer gini teman-teman, karena ramai banget peminatnya. Nah, terus di dalam stasiun sini teman-teman juga bisa nitip nih kalau misalkan mau day trip atau jalan-jalan dong di sekitar Split. Ini ada locker tuh. Dan locker ini nggak mahal loh. Tadi saya baca itu cuman buat 24 jam teman-teman perlu bayar 1 euro doang. Jadi dia kayak nukerin token gitu buat masukin ke dalam, nanti dapat kunci. Itu cuman 1 euro dan ini gede loh ukurannya. Buat koper large kayaknya masih masuk deh. Cuman dimiringin ya masukinnya. Ini gede nih lokernya. Terus di sebelah sana teman-teman bisa lihat itu ada mesin buat jual tiket, ya kan? Atau kalau teman-teman mau langsung beli ke kayak tellernya gitu, office-nya itu juga bisa langsung. Jadi kalau mau pakai mesin di sini bayar pakai kartu atau beli langsung ke office-nya juga bisa. Nah teman-teman, ini dia kereta Euronight yang tujuan akhirnya di Bratislava, nanti lewat Vienna teman-teman. Kereta ini salah satu kereta tujuan Split yang sepanjang tahun ada jadwalnya. Jadi nggak seperti kereta-kereta yang saya naikin kayak nanti nih yang Adria Intercity atau kereta yang dari arah Warsaw ke Rijeka ya. Walaupun bukan ke Split tapi ke arah Kroasia juga, itu cuma ada pas summer. Kalau kereta yang ini nih ada sepanjang tahun nih. Cuman memang harga tiketnya lumayan, terutama yang untuk sleeper ya, kelas sleeper yang kamar isi 3 itu harganya mulai dari 99 euro, itu isi 3 loh. Kalau misalkan mau private itu sekitar 200-an. Tapi kalau itu pun tarif dengan rail pass ya. Mungkin kalau nggak dengan rail pass lebih mahal lagi. Nah kalau teman-teman mau yang cost efektif mungkin bisa duduk di kursi biasa aja, di seat yang isinya satu kompartemen 6. Nah, nanti kereta ini bakalan disambung sama gerbong yang mobil itu tuh, kayaknya bakalan pindah. Terus ganti lokomotif kayaknya, ganti arah lokomotif. Ini barusan saya lihat dari dalam kereta yang bakal saya naikin juga udah datang ternyata nih. Dan orang-orang udah pada mulai naik ya. Apa saya naik aja ya? Ini dia nih keretanya. Section 2. Yaudah, saya coba kesana aja deh. Yuk, let's go. Panggil anak-anak saya dulu. Lokomotif. Buat yang ke arah sana. Let's go. Kita naik ke keretanya. Ya keretanya teman-teman. Euronight tujuan akhir Budimpešta atau Budapest. Saya tuh di gerbong berapa ya? Kayaknya gerbongnya yang dekat restoran deh. Ntar saya cek dulu. Halo. To Budapest, right? Yes. This is. Ya. Three people. 3 people. Okay.
Which car wagon? This one? This one? Yes, it's gonna be the 5 door from here. Oh, thank you. You're gonna see the number next to the door. Alright. Alvin, di belakang bapak nak. Masih berasa panas. 31. Nah, ini dia gerbongnya teman-teman. 31. Oh, ini dia. This is our room. Masalah lewat dulu. Biar bapak masuk dulu. Wih, keren. Hah? Ya udah kamu manjat aja. And then I'm supposed to jump? Yeah, but you can take... Keretanya panas banget teman-teman. Gokil, ini baru dinyalain AC-nya. Kayaknya baru habis dari depo kali ya, baru dikeluarin. Pokoknya ini AC-nya baru nyala, jadi baru seger gitu kan. Nah itu di luar petugasnya masih standby nungguin penumpang yang mau naik. Ntar lagi kayaknya kita bakal naik. Oh, ini lagi mau diperiksa sama petugasnya. Ini dia, saya dapat satu kamar yang ini bertiga sama anak saya, nomor 31, 33, dan 35. Euronight. Ya. Di bagian ujung kereta sini nih ada WC-nya 2 nih teman-teman. Nah ini udah satu yang udah dibuka. Ini ada wastafel ya kan. Terus di sebelah sini ada kloset. Nah ini ada baby changing pad, lalu ada kaca di sebelah atas sama sabun. Udah gini doang. Ini sayangnya nih nggak bisa dibuka nih teman-teman nih. Tuh dikunci, jadinya gerah banget kan. Ini buat nge-flash. Tapi pintunya berat banget nih. Lalu ini ada lampu. Ini belum ada yang nyala ya, lampu kamar saya juga belum nyala tadi tuh. Terus ini ada toilet paper, ini ada biasa buat shaver, nggak boleh buat laptop, tong sampah. Keretanya jalan nih teman-teman, cuman apakah beneran jalan atau ada pergantian ini doang ya? Oh kayaknya udah jalan sih. Iya beneran jalan. Cuman belum ada pengecekan nih dari mbak-mbaknya nih. Saya mau ninggalin gerbong soalnya mau ke gerbong restoran. Wah, ada yang transporting di atas nih. Kita meninggalkan Split. Oh, gerbong restoran nih. Buka belum nih? Excuse me, is it open? Yes. Ah, okay, nice. No, this window you can. Oh yeah, I know. Just the Okay. blind ya. Ya. Kirain saya mau buka jendela ini. Saya cuma mau buka ini. Nah, ini saya kayaknya mau makan sambil ngelihat pemandangan. Mungkin sebelumnya ada yang makan di sini, terus ininya dibuka kali ya. Jadi dikiranya bakalan dibuka. Cuman
Emang ini kan nggak boleh dibuka nih kalau di restoran nih, cuman roller blind-nya aja. Gitu. Oke, kalau gitu ntar minta nunggu dilayanin dulu deh sama petugasnya. Nah, ini dia menunya teman-teman. Banyak ya. Menunya nanti bisa saya sertain linknya buat teman-teman cek. Tuh, ada burger yang 100% daging sapi. Wah, banyak sekali menunya. Nah, ini minumannya. Nah, kalau ini gerbong restoran yang modernnya nih. Kalau ini yang saya naikin gerbong restoran klasik, teman-teman. Nostalgia ya. Nah, ini akhirnya kacanya dibuka juga sama dia. Tadi ditutup sebelumnya. Oke, saya mau pesan dulu. Ntar kita coba tes makanannya kayak gimana, oke? Nah, teman-teman, jadi kalau naik kereta ini dari arah Split menuju ke Budapest, teman-teman dapat sunsetnya ini dari Laut Adria. Nanti sunrise-nya dapatnya di Lake Balaton ketika udah mau nyampe di Budapest. Sebaliknya, kalau teman-teman berangkat dari arah Budapest ke Split, ya kan, teman-teman dapat sunset di wilayah Danau Balaton. Nanti sunrise-nya di sini, kayak tadi pagi saya, gitu. Jadi dua-duanya bakalan cakep pemandangannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, jadi gerbong restoran ini, UT Selato kalau nggak salah, ini tuh udah lama banget. Udah dari tahun 1940 sekian ya kalau nggak salah dia servisnya, makanya klasik banget itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain, pengen tahu rasanya vibe kereta zaman dulu kayak begini nih, mantep nih pokoknya. Kereta yang kayak gini nih udah, bukan kereta yang kayak gini. Gerbong restoran kayak gini udah jarang sekarang ditemuin di kereta-kereta Eropa. Gerbong yang klasik dengan makanannya masih freshly cooked, jadi masih benar-benar restoran. Wah, very nice. Half liter, right? Yeah, of course. Nice, thank you. Okay. Ya, jadi suasana klasik kayak gini ditambah makanannya itu freshly cooked, jadi bukan makanan angetan. Oh, itu udah jarang banget di kereta Eropa. Terakhir saya masih nemuin gerbong restoran di kereta yang masih freshly cooked itu waktu dari Warsaw menuju Wina. Tapi itu pun gerbong restorannya nggak kayak begini, udah modern gitu. Kalau ini kan masih klasik ya gerbong restorannya ya, gitu teman-teman. Jadi ya seru aja sih pengalamannya. Közlekedik, ahol a utazás teljes időtartalma alatt szívesen látjuk Önöket. Változatos étel és italtartalma alatt készséggel állnak rendelkezésükre bármilyen kérés vagy kérdés esetén.
Sayang banget nih, kekurangannya satu, jendelanya kotor. Jadinya nggak terlalu clear buat video keluar ya, soalnya jendela ini nggak bisa dibuka yang arah ke laut, justru yang dibuka yang sebelah sini nih. Tapi it's okay, pemandangannya masih terlihat. Nih udah mulai mau masuk golden sunset, golden hour. Cuman masih beberapa jam lagi, sejam lagi lah ya, sejam setengah lagi kurang lebih. Anginnya gede, adem banget asli ini kereta. Jadi ini dia nih yang bikin perjalanannya lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa ngelihat di map kan tahu nih, misalnya jarak dari sini sampai sini berapa lama, sini sampai sini berapa lama gitu kan jaraknya. Nah jarak dari ujung mau ke Split itu cuma segini. Jadi kalau biasanya jalur cepat itu paling 10 menit. Nah ini kok nggak nyampe-nyampe. Makanya tadi yang di perjalanan sebelumnya saya bilang, paling 10 menit lagi nyampe. Nggak taunya 1,5 jam baru nyampe. Ya karena jalannya begini, ini paling top 40 kali, 40 atau 50 nggak nyampe lah, pelan banget ini kereta. Tapi ya bagusnya ini bisa menikmati pemandangan. Oh, cakep. Dan sayang nih jendelanya kotor, jadi nggak bisa fokusin ke sana, susah. Nah kan, alright, thank you. Wah, makanannya datang juga nih, mantap. Ayo kita makan dulu. Saya mesen burger, beef burger, sama kentang. Dia sediain sama kentang. Terus dapet sendok garpu juga. Ini burgernya dagingnya enak loh. Rasa dagingnya smoky. Bukan yang ribet gimana bumbunya ya, tapi seger terus smoky. Mantep ini, bener. Jadi bukan burger angetan, ini emang dipanggang sama dia nih. Makanya tadi datangnya juga agak lama. Jadi beneran dapur dan masak di sini. Mantap. Selesai makan teman-teman. Mantap. Ini bisa dibuka nggak ya? Jangan deh, ntar susah nutup. Tuh kan, kelihatannya klasik banget ya. Ini gerbong restoran ini. Mantap. Live cooking. Jadi ingat waktu naik kereta api apa ya? Lupa saya. Yang live cooking nasi goreng gitu tuh. Ya kan? Pemandangan sunset dari dalam kabin nih. Saya udah balik ke kabin. Lagi mandangin di luar. Nanti review kamarnya nanti ya kalau udah mau tidur sekalian. Karena sekarang kabinnya masih dipakai juga nih. Anak saya lagi sekolah, sekolah online. Oke teman-teman, karena yang bagian bawah masih dipakai anak saya sekolah, saya review yang bagian atas dulu ya. Ini terutama bagian roofnya nih. Ini kelihatan bedanya banget sama yang sebelum-sebelumnya. Ini dia bentuknya agak ngelengkung teman-teman. Gitu. Jadi kalau buat duduk itu lebih tinggi headroomnya tuh. Tinggi. Dan kalau buat anak-anak itu bisa full.
nggak pakai nunduk. Kayaknya dewasa pun kalau yang nggak bule-bule banget ya, orang Indonesia masih nggak perlu nunduk deh kalau duduk sila di sini. Enak jadinya tuh, tinggi posisinya, ada lengkungannya. Kalau biasanya kan dia agak rendah ya, ini tinggi. Terus bagian sini ada lampu nih, ya kan? Ada lampu. Nah di sebelah sininya teman-teman, ini ada buat naro semacam bagasi ya, koper. Maksimal berat di 35 kilo teman-teman. Ntar saya coba ya, bisa nggak diturunin nih. Nah ini di sebelah sininya ada slot nih, tinggal dinaikin terus turunin teman-teman kayak gini. Nah jadi overhead storage maksimal 30, kayak diinstal mati di sebelah sini ya. Cuman ini dibikin buat bisa dikatasin lagi gitu. Kayaknya biar lebih nggak terlalu berasa penuh kali ya ruangannya, jadi lega gitu, roomy. Kalau emang nggak make ruangan buat di atas ini nih. Dan ini lampunya terang nih gitu. Buat nyalain matiin lampu ada di atas ini nih. Tapi ini dikontrol dari control room sama krunya ya. Jadi pas kita baru naik ini nih nggak berfungsi nih. Lampu, AC sama ini belum berfungsi lah. Ya kan, nah, setelah AC tadi dinyalain pertama ya kan, terus habis itu lampu. Nah, ini kan. Ini lampu 1 mati, lampu 2 mati. Nah, kayak gitu. Baru bisa dinyala matiin. Nah, di sebelah sini ada tempat buat nyantolin tangga. Jadi naik tangganya dari sebelah sini, teman-teman. Ini tangganya di sini. Ini lagi saya gantungin celana. Nah, tangga. Terus tangganya buat naik dicantolin ke sini. Set, pindah kan? Nah, setelah pindah kita bisa buat naik tangga deh, gitu. Lagi di penumpang ada lampu, ada USB charging direct, teman-teman. Karena saya agak susah naik, saya tunjukin yang sebelah sini ya, yang apa namanya, kasur kedua nih. Ini lampunya. Nah ini kayak semacam lampu baca atau lampu tidur lah ya, bisa dimati hidupin. Dan ada USB charging di sebelah sini. Lalu ada pad juga nih buat taruh HP. Jadi sambil teman-teman ngecharge, tarik kabel pendek, taruhnya di sini nih. Posisi lagi berhenti nih teman-teman, entah lagi berhenti di stasiun atau lagi berhenti di mana ya, di daerah agak hutan-hutan gitu deh. Ini ada rumah, ya semacam stasiun kecil deh kayaknya ya. Tapi di balik sana tuh ada yang jalan, itu ada kayak jalan raya, tadi ada mobil lewat. Nah, lanjut reviewnya. Nah ini tangga yang udah saya pindahin teman-teman. Tadi kan asalnya tangganya ada di sini nih yang buat gantungin celana. Nah udah saya pindahin ke sini. Ini bisa buat naik ke bagian atas teman-teman. Nah kayak gini posisinya. Di depan pintu ya. Kalau yang kemarin kan tangganya tuh yang sebelumnya posisinya ada di bagian sini nih. Jadi tiap kereta ya kan, kereta sleeper walaupun konfigurasinya sama 3. Nah interiornya, desainnya, penempatannya beda-beda. Kayak yang ini nih. Ini kan beda lagi sama yang sebelumnya kan. Ada lampunya di sebelah sini. Lalu oh ya bagian sini udah dulu ya. Ini udah semua kan tadi. Oh ini ada tombol bell nih. Kayaknya buat manggil petugas ya kan kalau perlu sesuatu. Tadi yang mbak-mbak petugasnya tuh ngomong kalau perlu sesuatu ya kan tinggal panggil aja karena dia ada di ruangan kompartemen paling kiri gitu. Lagi berhenti dulu, belum jalan-jalan keretanya. Lanjut deh sambil nge-review. Nah soal kasur, ini dia. Kasurnya udah agak lecek soalnya tadi dipakai duduk di bawah sama anak saya. Ini kasurnya kurang lebih sama, enggak, ini lebih empuk dari yang sebelumnya, dari yang semalam saya naikin, empuk sedikit. Ini ada lambarannya ya kan. Nah kasurnya ini seperti biasa konfigurasinya, yang paling bawah ini adalah kursi yang kalau siang bisa dinaikin gitu. Cuman kalau yang kemarin teman-teman ingat di bagian bawahnya kosong gitu kan, jadi udah langsung kursi yang dikasih taplak begini buat tidur. Nah ini kursinya kayak semacam dilipat nih ke bawah tuh bagian punggungnya. Ini bagian buat duduknya tuh ada 3, 1, 2, 3. Yang ini udah copot yang tengah. Oh enggak, bisa dikatasin tuh. Jadi ntar kalau mau dinaikin tinggal didorong ke atas ya kan, kayak gitu. Nah ini jadi nggak ada kolongan, saya naruh sepatu terpaksa di sini. Jadi nggak ada ruangan buat kolong ya.
Nah, ini naruh tas saya di sebelah sini dan ini tempat buat AC sama juga. Lalu buat bagian kepalanya ini ada di kasur yang tengah sini teman-teman. Kasur yang tengah kalau nanti ditutup, dinaikin, nah ini buat senderan kepalanya, buat headrestnya. Lalu ya seperti yang saya bilang tadi, di setiap kasur ada fitur lampu kayak gini. Kan? Sama USB charging, sama pad di atasnya buat naruh handphone. Ini saya nggak tahu buat apa ya. Ini kayak ada karet, tapi karetnya udah pada getas gini tuh. Udah pada merutul karetnya. Ini service providernya UT Selato. Yang tadi ngelayanin di restoran juga providernya dari UT Selato sama. Ini bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kompartemen ini bisa digeser nih. Jadi ini pairing kan ruangan saya nomor 31, 35 sama 31, 33, 35 kasurnya. Yang di sebelah ini 32, 34, 36. Kalau teman-teman mesen misalkan keluarganya ada 6 atau 4, nah teman-teman bisa pesan 2 ruangan ini nih. Misalkan kalau keluarganya 6, pesan 3 kasur tapi yang sebelahan. Jadi ininya bisa dibuka. Ya kan? Jadi kayak satu ruangan gede isi 6 orang. Wah seru banget tuh. Atau kalau misalkan teman-teman keluarganya 4 ya kan, bisa juga pesan satu kamar ini isi 2 bed doang. Jadi yang ini nanti dilipat sama dia, isi yang bawah sama yang atas doang ya kan. Nah nanti yang sebelah juga sama, yang bawah sama yang atas doang, dibuka ininya. Jadi kayak kalau di hotel ya connecting door gitulah. Seru sih, cuman saya belum pernah nyoba karena buat berangkat naik kereta malam berempat itu belum ketemu waktunya sama istri saya. Posisi keretanya masih berhenti. Ini cakep deh pemandangannya tuh. Itu ada gulungan-gulungan apa sih namanya, jerami buat pakan biasanya, pakan sapi. Jadi ada alatnya buat ngegulung jerami. Motong langsung digulung tuh gulungan-gulungannya buat jadi pakan. Nah, jadi ini kuncinya sudah saya ambil, saya coba tutup kayak gini kan. Nah, ini nih ada kunci nih. Kalau teman-teman putar doang, nah dia nggak akan berfungsi. Jadi harus pakai ini. Jadi ada kayak NFC-nya wireless gitu kan. Nah, ntar lampunya nyala, teman-teman. Nah, baru bisa celak kunci dia tuh. Oh, nah teman-teman nggak bakal bisa buka. Ya kan? Jadi keren sih sistemnya. Ini baru lagi nih saya temuin nih. Nah, kalau mau buka sama, di tap dulu sampai nyala, nah baru dia bisa ngebuka. Wow, ini keren. Nah, baru dibuka deh kuncinya. Kayak gitu teman-teman, locking mechanismnya. Ini benar-benar baru saya temuin. Nah ini nih kuncinya kalau dari dalam. Tuh, 1 kali, 2 kali, harus 2 kali ya. Lalu ininya masukin. Nah di sebelah sini ada colokan teman-teman. Ini ada colokan 1, ada colokan 2. Saya bingung kenapa nggak ada colokan 3. Harusnya kan ada 3 penumpang, tapi ini cuma 2. Berarti oke, karena tadi yang saya bilang di sebelah atau di tiap bed itu udah ada disediakan USB kayak gini nih. USB charging. Dan ini ada 2 di tiap colokannya kayak gini nih. Ya kan? Lalu di sebelah sini ada lampu nih, lampu cantik, lampu ganteng teman-teman. Set. Nah, buat yang mau make up ya kan, ada lampunya tuh. Terus ini biasa ada colokan untuk shaver, tapi ini nggak ada switchnya ya. Kalau di kereta yang sebelumnya kan ada switchnya tuh, dari 115 bisa di switch ke yang standar sekarang 230. Kalau ini nggak ada. Dan ini nggak boleh buat laptop ya, khusus colokan shaver, hanya untuk shaver. Nah, di sebelah sini yang saya bilang tadi, ini ada kisi-kisi buat air conditionernya, bisa jadi heater, bisa juga jadi cooler. Jadi sekarang lagi saya set di tengah-tengah lah ya, karena tadi saya set di mentok dingin banget keluar dari sini. Dan saya kan tidurnya di bawah nih, jadinya ya kena kaki, dingin banget, itu harus pakai selimut. Lalu ini ada meja, kayak semacam meja kecil yang multifungsi teman-teman, bisa dibuka jadi set, jadi wastafel. Oh, wastafelnya tapi ya nggak terlalu bersih, yang saya bilang tadi ya tuh, minor kotor gini nih, nggak dibersihin, debu-debu. Dan airnya ini tadi saya coba kecil sih tuh,
nggak terlalu gede. Ini bisa buat cuci muka, refreshing lah ya, refreshing muka, lap-lap badan gitu kan. Dan air ini bukan buat minum ya, jadi nggak boleh teman-teman. Lalu di sebelah sini yang tadi saya bilang ada kaca ganteng nih buat ngaca, buat dandan. Lalu ini yang spesial teman-teman. Di balik kaca ini ada satu hal yang spesial. Kita buka dulu ya. Set. Beuh. Gokil ya. Ada apa aja nih starting kitnya nih ya. Ini ada handuk ya kan. Ini ada sabun, ini ada tisu basah, lalu ada kayak welcome flyer nih Adria Intercity. Ada air mineral, air minum putih biasa, lalu ada jus Rauch nih. Terus ada snack kacang, sama ada apa nih? Kayak snack bar gitulah. Coklat bar gitu. Gokil ya. Ada ginian dan ini ada 3 set. Keren. Terus tapi ini handuknya satu beda nih. Yang ini 2 warna biru, ya kan? Yang ini satu agak kusam belel gitu. Kayak keset tapi dijadiin handuk. Ya lumayan lah ya. Buat cuci muka segala macem. Oke, jadi ngomongin fitur di kereta ini udah semua ya teman-teman. Sekarang kayaknya saya udah siap mau istirahat nih. Tapi sebelum istirahat, sedikit cerita lagi tentang kereta ini. Namanya Adria Intercity, kereta yang dioperatori oleh MÁV dari Hungaria. Kereta ini khusus melayani rute dari Budapest sampai ke Split di Kroasia teman-teman. Dan kereta ini cuma ada di musim panas atau summer. Kalau nggak salah dari bulan akhir Juni sampai awal September. Dan tanggalannya lucu nih. Jadi kalau misalkan di tanggal genap, kereta ini jalan dari Budapest sampai Split. Nah, nanti di tanggal ganjil dia balik nih dari Split ke Budapest gitu. Jadi memang jalurnya kereta ini cuma satu buat gonta-ganti arah gitu, arah kereta. Sebelum tidur ada yang kelupaan teman-teman. Nih. Selain dapat tadi ada di sini minibar ya kan. Bukan minibar lah di balik ini, dapat ekstras, dapat kupon juga teman-teman buat breakfast. Jadi konsep di kereta ini tuh beda ya. Biasanya kan breakfastnya dikasih tuh pagi-pagi kita dibangunin, ditawarin kopi, diantar sama ada kayak snack sama kayak roti-rotian lah ya sama jus. Nah kalau ini kita dikasih kupon nih. Nah, kupon buat breakfast di restoran. Saya nggak tahu bakalan dapat makanannya apa gitu kan. Ya mungkin menu breakfast, salah satu menu breakfast yang ada di restoran. Jadi restorannya bisa buka baru kita bisa mulai breakfast dari jam 6 sampai sekitar setengah jam sebelum kereta nyampe di Budapest. Jadi mungkin sekitar jam 9 ya. Ada waktu 3 jam. Nah, pakai kupon ini nih. Nggak tahu menunya apa. Oke, kalau gitu segitu dulu untuk malam ini teman-teman. Saya mau istirahat. Besok pagi doakan mudah-mudahan gak kesiangan karena ini udah lumayan capek tadi seharian jalan kaki di Split buat ngabisin waktu sampai naik di kereta ini. Sekarang saya mau istirahat. Besok kita lanjut lagi pas sarapan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Nah, saya sebenarnya udah bangun dari tadi. Cuman masih agak males-malesan ya. Jadinya kegoleran dulu. Nah, ini udah sampai dari ini sih ya, dari subuh tadi itu udah masuk ke wilayah Hungaria dan ini sebentar lagi masuk ke wilayah Balaton. Cuman kayaknya kalau saya cek agak nggak sedikit sih, telatnya agak lumayan nih, 20 menit atau setengah jam gitu. Dan nanti saya kan ada kereta koneksi buat balik ke Wina. Ya mudah-mudahan kekejar sih. Koneksinya sekitar 1 jam sih dan ini kan telatnya baru 20 menit setengah jam. Mudah-mudahan aman lah ya. Kondisi pagi ini cerah teman-teman. Nah ini dia pemandangannya dari tadi tuh banyak rumput-rumput ilalang ya kan. Sebelum masuk ke wilayah danau nanti sebelah kiri kita. Mungkin sebentar lagi sekitar 5-10 menit lagi sampai. Nah teman-teman akhirnya saya mutusin buat sarapan di kereta nih. Bentar lagi kayaknya masuk ke wilayah danaunya. Saya penasaran mau lihat gimana sih kalau pagi-pagi di pinggir danau itu. Cuman ya ini kalau sarapan di gerbong kereta
restoran. Kekurangannya jendelanya kotor banget, jadi kalau buat shoot pakai kamera agak sedikit kurang bisa fokus kadang-kadang. Ya tapi nanti kita lihat aja deh. Soalnya seru juga. Ini udah lumayan banyak yang sarapan karena udah dibuka dari jam 6 tadi ya kan. Thanks. Nah ini disediain jus juga ternyata. Saya minta kopi tapi disediain jus juga. Oke. Kita tunggu sarapannya dulu ya. Saya senang banget nih, karena fresh. Sampai di stasiun Balaton Venifest, harusnya nggak berhenti di sini ya, cuman nggak tahu, transit dulu di stasiun sini nih. Tadi diantar ini, terus kopinya datang juga akhirnya, cuman masih nunggu omeletnya nih. Nah, makanannya datang juga, omelet sama roti 2. Wah mantap teman-teman. Ini kopi, ini jusnya. Dan pelayannya datang dengan pakaian yang rapi, lebih rapi bahkan dari semalam ketika saya dinner. Udah pakai jas gitu kan, cuman pelayan yang di dapur aja yang belum rapi. Kalau ini rapi pelayannya, mungkin karena udah saya kasih tip kali ya semalam. Terus ngelayan ini juga jauh lebih baik. Oke, kalau gitu saya mau sarapan dulu, sarapan sehat bergizi pakai omelet, sarapan protein ya, ada karbonya sih ya. Ini ada salt and pepper di sini kalau teman-teman mau pakai. Oke, yuk kita makan dulu ya. Selamat pagi dari Danau Balaton teman-teman. Akhirnya langsung juga kena ke pantainya setelah tadi kalangan rumah-rumah warga. Salah satu danau yang terbesar di Hungaria teman-teman. Banyak kapal-kapal feri yang berlabuh di situ. Ini kan ada danau yang gede, ada Ferris wheel juga tuh. Kayak sekalian tempat ini ya, kayak amusement park ya. Nah, ini ada satu stasiun kecil lagi, Vonyot. Oh ya, Vonyot. Emang berhenti di sini nih. Bukan stasiun kecil. Ada kereta regional punyanya MAV. Kereta masih telat sekitar 20 menit tadi ya dari jadwal, tapi masih aman lah ya. Nah, udah balik ke kamar. Tadi barusan saya ngambil kupon yang 2 lagi teman-teman, buat ambil breakfast buat anak saya. Tapi nanti saya ambil breakfast. Jadi kalau misalkan teman-teman mau breakfastnya ada di kamar ya kan, terus teman-teman dapat kupon, teman-teman bisa minta ke restoran buat breakfastnya dibungkus aja gitu. Nanti bisa dibawa ke kamar. Terus dikasih jus kayak tadi juga nih. Di tiap penumpang dapat jus ini, orange, 100% orange. Wah mantap. Terus kalau misalkan breakfast di sana, breakfastnya itu dapat kopi. Nah cuman kalau take away kayaknya nggak tahu deh, nggak bisa. Cuman mungkin dapat di dalam bungkusan. Agak berbeda dengan yang ditulis di selebaran nih ya. Kalau di selebaran ini kan ditulis kalau misalkan sarapannya itu teman-teman mau dibawa ke dalam kabin sini, ke dalam kompartemen, itu cuma dapat cold cut sama croissant. Nah cuman ternyata tadi pas saya tanya bisa bawa omelet juga gitu kan, atau bawa sosis. Jadi pilihan tuh ada sosis ya kan, grill sausage, ada omelet, terus ada muesli gitu-gitu, sama roti-rotian. Ya saya pilih telur aja tadi, soalnya kan telur bagus buat sarapan kan, protein.
Nah, jadi misalkan teman-teman naik kereta Adria Intercity ini ya kan, dan kayaknya males buat sarapan di gerbong restoran. Nah, teman-teman kalau misalkan punya kupon nggak usah ngomong ke restonya, tapi langsung samperin aja petugas yang ada di kompartemen paling ujung buat minta sarapannya diantar gitu. Karena mungkin ada kemungkinan kalau teman-teman ngomong langsung ke restoran, pihak restorannya bilang nggak bisa diantar gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang agak ini gimana sih nih kok layanannya nggak sesuai, atau diomonginnya agak ketus nih, disuruh ngambil sendiri daripada pagi-pagi baru bangun terus kesel gitu kan, moodnya jadi nggak enak, mendingan langsung ngomong ke petugas yang di sini aja, biar nanti dia yang ngomong ke petugas di restoran buat nganter sarapannya. Teman-teman tinggal milih sarapannya mau apa aja, jadi ada sosis ya kan, grilled sausage kalau nggak salah, terus ada omelet, ada telur, mungkin telurnya bisa dibikin yang lain kayak scrambled atau bisa direbus juga, ya tergantung requestnya, saya nggak tahu tapi saya milih omelet sih. Terus ada muesli pakai susu, biasanya kayak sereal gitu. Terus ada lagi croissant sama roti-rotian lah yang lain. Nah, standarnya dapat jus kayak yang tadi. Sama kalau kopi saya nggak tahu, cuman kayaknya kalau dia nggak punya cup yang buat di take away ya. Jadi kalau teman-teman mau sama kopi panas kayak kopi hitam atau cappuccino, teman-teman harus di gerbong resto sana. Sarapannya sama kayaknya. Dapat tempat box styrofoam. Tapi bukan styrofoam sih. Ini boxnya kertas. Jadi mungkin lebih sehat, lebih ramah lingkungan ya. Sama sendok dan pisau kayu dan tisu. Utes Selato. Nah, ini dia. Tuh, wih mantap kan, roti 2 sama omelet, cuy. Nah, ini posisi kursinya udah saya lipat teman-teman. Kursinya, kasurnya. Ini, jadi ini bagian headrestnya yang saya bilang. Kasur yang tengah saya lipat, tapi kasur yang bawah belum saya lipat, belum saya jadiin kursi. Jadi masih asik pakai kasur, tapi ininya biar lebih lega kepalanya. Ininya aja yang dilipat nih. Gampang kok, tinggal copot talinya dari sini. Ada 2, ya kan? Sini. Udah tinggal didorong aja, diangkat terus didorong ke sini. Lagi berhenti lagi nih di satu stasiun kecil di Antah Berantah, namanya stasiun Kiseripusta. Kayaknya memang kebanyakan jalur yang dari arah selatan barat daya itu single track ya, jadi banyak nunggu papasan dulu dengan kereta yang dari arah sana. Masuki wilayah Zekesvervar, satu kota sebelum Budapest kayaknya, dan ini relnya udah mulai double track nih di sini nih, jadi mungkin nggak akan ada delay lagi buat nunggu silangan kereta, mudah-mudahan ya, walaupun masih terpantau kereta telat sekitar 15-20 menit, mudah-mudahan bisa dikejar biar nggak terlalu buru-buru nanti. Oke, tiba di stasiun Zekesvervar. Oh, ada kereta itu. Ah, ini dia. Ada Stadler. Stadler Flirt. Oh, digabung, disambung keretanya. Ini kayak kereta intercity ya atau regional ya. Oh, digabung 3 cuy. Baru nih saya ngelihat kereta multiple elektrik digabung sampai 3 gitu, biasanya cuma 2. Udah mulai masuk wilayah sentral kota Budapest, tadi udah lewatin Kellenvold, satu stasiun sebelum Keleti main station. Ntar mungkin 5 atau 10 menit lagi kita bakalan sampai mendarat. Mendarat di Budapest Keleti.
teman-teman, sampai juga di Budapest Keleti. Ini dia. Nah, ini gerbong restorannya nih. Klasik ya. Lumayan ramai yang turun. Kalau di kelas sleeper kayaknya nggak terlalu banyak, cuman yang di kelas seat sama coach seatnya lumayan banyak. Keretanya lumayan panjang, rangkaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 rangkaian. Lumayan panjang. Terus kita ke bagian sana dulu. Saya mau lihat pakai lokomotif apa. Nah, ini nih. Oke teman-teman, kalau gitu segitu dulu video perjalanan saya dari Split menuju Budapest menggunakan kereta yang cuma ada di waktu summer, Intercity Adria ya kan, atau Adria Intercity, yang perjalanannya kurang lebih makan waktu sekitar 15 jam, 15 atau 16 jam. Tapi perjalanannya menyenangkan, saya tidur semalam nyaman banget di kereta ini. Walaupun awal-awal pas lagi dari Split itu agak berliuk-liuk ya, dan anak saya sempat pusing juga naik kereta ini, karena ya itu normal kalau relnya meliuk-liuk. Tapi setelah itu perjalanan langsung lumayan high speed, terutama malam tuh, jadi tidurnya nyenyak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton, nemenin saya di perjalanan ini. Kalau misalkan teman-teman punya cerita juga mengenai kereta ini, ya kan, kereta Adria atau kereta malam lainnya, boleh share-share di kolom komentar ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah ini mbak-mbak ini nih, mbak-mbak yang iniin saya semalam, orangnya baik, kabin krunya. Cuman ya memang karena dia capek kali ya semalaman sendiri. Jadi agak kurang, wajahnya udah kelihatan capek kalau pas pagi-pagi. Oke deh, ntar kelamaan closingnya. Kalau gitu thank you banget, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus perjalanan-perjalanan lainnya, setelah ini masih banyak lagi. Oke, thank you teman-teman. Nah, sedikit tambahan buat teman-teman yang naik kereta di kelas sleeper, teman-teman bisa punya akses ke lounge yang ada di stasiun Keleti teman-teman. Jadi namanya ini MAF Lounge. Nah, kebetulan karena saya naik sleeper dan saya inget, oh iya, ada akses ke lounge nih. Jadi ya udah, saya mampir dulu ke sini sebelum naik kereta lanjutan. Karena kebetulan masih ada waktu sekitar 20 menit dan lumayan loh. Di sini ada banyak yang ditawarkan, nggak cuman kopi dan makanan ringan kayak kacang-kacangan kalau di OBB Lounge, tapi di sini ada juga kayak sandwich dan makanan berat lainnya. Yang pasti ada makanan yang free, ada juga makanan yang berbayar. Nah, teman-teman bisa cek langsung deh kalau misalkan habis naik kereta, masuk aja ke MAF Lounge, teman-teman cari, ada di bagian ujung deket peron. Oke teman-teman.